Menjua-jua, shalom, jemaat Tuhan yang terkasih yang tergabung di GBKP Cengkareng. Kembali kita dipertemukan di suasana yang indah dan manis, perpulungan Jabu-Jabu untuk tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 8 dengan tema Tuhan mereken kepentaran manusia. Seni naturang, saudaraku yang terkasih, teks Alkitab ini tidak lagi saya bacakan. Oleh sebab itu, saya berharap sebelum kita bergabung di perpulungan Jabu-Jabu di sektor kita masing-masing, kita sudah membaca buku bimbingan, kita juga sudah membaca teks Alkitab. Jadi ketika kita boleh menyaksikan video, rekaman, bimbingan PJJ ini, maka kita juga sudah punya sesuatu yang bisa diperlengkapi dan yang bisa juga kita bagikan ketika kita ada di dalam diskusi-diskusi di PJJ kita. Saudaraku, dengan tema Tuhan mereken kepentaran manusia, saya mau ajak kita untuk melihat kembali arti daripada kepentaran atau hikmat yang dimaksudkan oleh kitab suci, oleh kitab Amsal yang kita baca pada hari ini. Isi kitab Amsal semuanya memang ajaran hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah itu artinya kita dibawa, kita diajar untuk berpikir sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan jalan Allah, mengikuti pola Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa hikmat itu didapat, takut akan Allah adalah permulaan dari hikmat. Berarti kalau kita mau dapatkan hikmat Allah itu berarti harus intim dengan Allah, harus akrab dengan Allah, dan harus mau dipimpin dan dituntun oleh Allah. Karena hikmat Allah pasti bertentangan dengan hikmat duniawi. Hikmat Allah itu akan membawa kita kepada kehidupan yang benar, kepada kehidupan yang juga membenarkan orang-orang lain. Jadi akhirnya nanti saudaraku, di mana-mana akan hadir orang-orang benar, akan hadir orang-orang yang selalu berjuang bagaimana supaya kehidupan ini dari hari ke hari lebih baik, lebih indah, dan lebih manis. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah, sebagai jemaat GBKP. Saudaraku, jemaat Tuhan, tentu kita semua sudah sangat tahu dan bahkan kita sangat-sangat bangga, sangat-sangat mengimani ketika Alkitab berkata bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, bahwa manusia itu menjadi penampakan daripada kehadiran Allah. Tentu buat kita yang ikut kemarin PJJ gabungan perdana, ya, di sana diungkapkan bagaimana manusia itu mendapatkan mandat khusus, mendapatkan kuasa otoritas dari Allah untuk boleh menguasai dunia, melayani dunia, sehingga apa yang Allah ciptakan yang memang teramat baik itu dengan manusia tercipta segambar dan serupa dengan Allah, maka tetap ada kelanjutan kebaikan-kebaikan sampai anak cucu atau sampai dunia ini berakhir.
Oleh sebab itu, harusnya sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat GBKP, kita harusnya bergiat, bergairah. Kita harusnya sangat suka untuk mendapatkan hikmat itu atau mencari hikmat itu. Kalau di dalam bacaan kita katanya hikmat itu harus menjadi yang utama. Kita cari seperti perak, mengejarnya seperti harta terpendam. Berarti penting, itu maksudnya. Raja Salomo mendapatkan hikmat itu kan tidak sembarangan ya. Dia ada di Bukit Gibeon, sedang berdoa menyembah dengan begitu banyak korban-korban persembahan bagi Tuhan. Dan di sanalah Tuhan datang menghadirkan hikmat itu, saudara. Karena bagi Salomo hikmat itu adalah kekuatan untuk memerintah, memimpin bangsa yang besar. Bagi Salomo, hikmat itu adalah modal utama untuk membentuk bangsa Israel yang berharga, bermartabat, terhormat di mata dunia. Jadi sebagai pemimpin, dia cari hikmat itu dengan cara yang benar kan? Dan Tuhan memberikannya. Dan bersama-sama kita tahu bahwa Salomo menjadi raja yang luar biasa ketika dia sungguh-sungguh hidup dalam hikmat Allah. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pada saat ini juga setiap kita diajak untuk memiliki hikmat itu. Dan itu adalah anugerah, karunia, pemberian Allah. Dan hikmat itu memang saya ulangi tidak otomatis jatuh untuk kita. Kita harus jadi orang-orang yang memang layak untuk dapatkan hikmat itu, saudara. Supaya memang di semua aspek hidup kita, kita mempraktekkan hikmat itu. Sehingga dimanapun kita berada, baik susah, senang, sakit, sehat, kita menjadi perpanjangan daripada misi sorga di tengah-tengah dunia. Apalagi pada saat ini, saudara, hampir setahun ya sudah ya, kita ada di badai pandemi COVID-19. Entah kapan pandemi ini selesai, entah kapan pandemi ini berakhir. Kita memang bersyukur vaksin sudah ada. Kita bersyukur pemerintah kita, kalau menurut saya itu sudah dengan hikmat surgawi, mencoba mengatasi pemutusan mata rantai penyebaran daripada COVID-19. Dan sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, Mamre Muria Permata Zaitun dan anak-anak keluarga PJJ kita di 6 sektor, kita punya tanggung jawab loh, pakai hikmat surgawi itu. Supaya kita ini benar-benar menghadirkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk. Sehingga walau badainya besar, topannya besar, situasinya mengerikan, kegelapan, kekelaman, ketakutan, kegelisahan, kehadiran kita dengan hikmat surgawi, maka saudara dan saya boleh menjadi berkat, membawa pengharapan, penghiburan, sukacita, semangat, dan hidup ini pasti lebih indah. Jadi mari saudaraku, tetap setia mengikuti semua program gereja kita, karena hanya itulah kekuatan kita. Kita sudah melihat kan, ahli segala ahli, orang-orang hebat di dunia ini tetap masih belum bisa secara detail ya
untuk memastikan virus ini bisa dikuasai. Tapi kita punya Allah yang pasti, yang menjamin hidup kita. Allah yang menjamin hidup kita itulah yang berjanji kepada kita, aku raskam, saku kedungan sama neda. Baka senina turang, laman kebiaran. Hidup harus berlanjut. Dan mari bersama-sama kita berjuang, kita bergerak. Tetap menjaga keutuhan bangsa ini, keutuhan gereja. Dan kita terus mencetak, membentuk generasi muda yang menjadi berkat. Dan percayalah, COVID-19 ini pasti berlalu. Karena tepat pada waktunya, Allah pasti melakukan perkara-perkara ajaibnya di dalam kita. Oke saudaraku, selamat menikmati kedahsyatan Allah dan selamat setia mengikuti PJJ selanjutnya. Pastikan saudara selalu ada dan tidak pernah ketinggalan. Dan ajak seluruh keluarga, nande bapa senina turang anak-anak ta, gelarna PPJJ, perpulungan jabu-jabu, kebaktian keluarga, ejei kita kerina, aula, lid sinerapkan bana, kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Tuhan memberkati kita, salam kemenangan, shalom.